Ada ini saya kutipan mungkin ya sejarah. Para sahabat pernah bertabaruk dengan bekas-bekas Rasulullah. Gini, jadi Rasul SAW kalau potong rambut, saat itu sahabat Nabi mengelilingi beliau, ya kan? Beres potong rambut, wah berebut ambilan bekas rambut, taruh di sorbannya, taruh di sakunya, jadi berkah. Terbukti kan? Nambah kuat, nambah sehat. Pas perang teh kan jadi wah gitu. Itu sahabat teh. Rasul kalau potong rambut, pada liatin kan. Tungguin. Oh ini tahu. Pas Rasul berdiri langsung rebutan lah gitu ya kan sekarang. Rasul wudu. Dibawanya pada gini sahabat Tuhan kayak kita. Teteh. Nah, kita lihat sahabat tadinya orang yang paling soleh setelah Rasul kan wali Allah, kayak apa hebatnya, bisa terbang, bisa apa sebutlah karamahnya. Tapi sama sahabat Nabi cuman aja bisa taunya Al-Ikhlas aja, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat karomah. Lebih mulia mana? Sahabat. Kenapa? Karena dia Rasul secara langsung. Satu kurun, ya kan? Sahabat adalah orang yang lihat Rasul hanya sedetik dan beriman sampai mati. Itu sahabat Nabi. Karena bisa lihat langsung, pun dari jauh, sahabat. Kalau dia jadi beriman ya sampai datang ajalnya. Wali teh kalah sama sahabat begitu. Cuma tahu aja Al-Ikhlas aja, gak bisa apa-apa. Wali kayak apa hebatnya di bawah sahabat makomnya. Jadi emang ada dalam sejarahnya tabaruk bekas-bekas pengen Rasul dan rambut, mungkin cangkir kalau istilah sekarang. Iya. Jadi ini budaya dari dulu mungkin ya. Iya. Ada seorang yang kita tuakan, ada yang berjasa dalam keislaman, misalkan istilah gini, kalau di Sunda mah parbut bekasnya gitu. Iya. Apakah bekas minum atau bekas makan? Emang ada sejarah dari dulu itu? Ada. Itu kan buktinya. Rasul wudu aja kan airnya aja ditampung kan, diusapin gitu kan. Darah Rasul aja diminum. Entah sahabat begitu, dia punya kualitas. Kan Rasul dia bekam. Dan darahnya kan diminum coba. Biasa kan kayak kecintaannya. Sekarang orang aja sedikit udah ribut ya. Itu kan sahabat yang sejaman dengan Rasulullah. Wah, untuk kita nih. Ya itulah kita harus cari ya siapa wali zaman sekarang. Kita bisa datang kepada beliau, kita doanya kan, kalau berkahnya. Iyalah, carilah kan. Itu kan wabtagu. Carilah kalian al-wasilah ilaihi pada Allah. Cari, kita kudu nyari. Itu ayatnya. Disuruh nyari, disuruh jalan gitu. Jangan aja di tempat. Jalan kamu. Yang udah tahu kan para aulia, mudah kan? Kalau memang kita mencari, cari aja. Apakah kemanapun ada wali nggak, datang kita silaturahim, minta doanya, gitu kan? Gitu. Jadi tabaruk tadi, misalkan waktu ada yang berkah, ada bekas peninggalan Nabi. Kalau sekarang orang-orang soleh mungkin ya, aulia Allah. Terus ibadah kita membuahkan keberkahan. Ya kalau ikhlas. Kalau istiqomah, jauh dari maksiat, dari dosa. Kalau begitu sama aja kan, bisa juga. Ya sama kok, sebenarnya bisa akan begitu kalau memang juga menempuh jalan yang sama. Jadi emang ini dari dulu ya, ini budaya dari dulu. Ya, bukan yang dibuat-buat mungkin ya. Aduh, perlu baca sejarah ya. Ya ini buta sejarah kayak gini. Jangan aja baru ngaji di mana, di radio, di YouTube, di TV, langsung buat komentar. Majelis fatwa. Aduh. Jadi emang ada sejarahnya. Maka Bapak bisa elustrasi tentang berkah, keberkahan. Itu kan bertabaruk. Sedangkan kita kan tujuan kita ini hidup ini mau berkah. Pengertian berkah itu sendiri. Jadi al barokah ziyadatul khair. Apa? Ziyadatul khair. Tambahan kebaikan itu berkah. Ini contohnya kayak makan kan, satu piring lah. Logikanya ini
buat seorang aja cukupnya. Tapi biasa karena kita makannya berlima bisa mencukupi. Semua kenyang, itu berkah. Atau gini, di jalan tol kan bensin udah mepet, mau habis, pom bensin masih jauh, nggak mungkin nyampe. Dengan zikir pada Allah, doa bisa nyampe, kita berkah di bensin. Atau tidur, sebentar tidurnya hanya 2 jam, tapi perasa kayak 8 jam, nah itu berkah namanya. Berkah. Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Gitu. Kalau untuk pekerjaan, supaya pekerjaan kan ada yang kebiasaan kita seperti ini, kalau kita datang kemana aja minta keberkahan dalam hidup, dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, untuk jamaah di sini nih, sudah kan ada yang bertani, ada yang wira swasta berdagang, ada yang sampai sekarang masih mencari kerja ada. Iya. Dalam pertanian supaya kita berkah. Ya intinya kita harus jadi orang yang bertakwa ya. Orang yang ahli ibadah, ahli zikir, bekerjalah. Nanti ada keberkahannya. Apapun yang kita kerjakan, mau bertani, mau berusaha, berdagang, bekerja. Karena kan situlah Allah memberikan bantuan. Jadi beda kalau bentuk, ada yang seperti ini kan biasanya. Jadi berkah tadi sedikit, misalkan secara materinya sedikit, tapi bisa mencukupi. Kan ada yang secara materi banyak, tapi serba kurang. Itu namanya tidak berkah namanya. Oh. Uang banyak, Ya. tapi kurang terus. Galau terus. Iya, malah berhutang. Itu namanya tidak berkah namanya. Tidak berkah. Faktor apa itu sih? Ya perbuatan lah. Amal ibadahnya kan, pergaulannya. Itu aja kok sebenarnya sebagai dasar dari itu, dari orang itu juga bagaimana ibadahnya, perbuatan. Jadi nilai tetap kembalinya ke diri masing-masing ya. Iya. Untuk melihat kondisi kita, ekonomi kita dan sebagainya, tetap yang jadi acuan diri kita. Semakin dekat kepada Allah, semakin berkah. Iya. Jadi jangan juga mikirnya berkata jadi kaya, enggak juga. Ya rata-rata seperti itu. Mungkin Ada orang kaya, wah berkah, seperti itu. Mungkin dia pas-pasan, tapi hidupnya cukup aja gitu. Bisa makan ya, bisa minum, bisa buat anaknya sekolah sampai jadi gitu kan, bisa pergi umroh, Bisa nyicil mobil 4 kayak gitu. buat ibadah. Tapi rata-rata seperti itu sih. Ada misalkan rata-rata kan lihatnya kayak gitu, nggak lihat dari sosok dirinya dalam tanda kutip ibadahnya, tapi materi yang dilihat. Ya penampilan, wah berkah, nah gitu. Iya. Itulah karena kurang kepahaman ya. Jadi salah penafsiran. Kalau berkah berarti membawa ketenangan gitu ya. Ketaatan juga, Ketaatan. ketenangan, kedamaian. Ya, dan lebih bersyukur ya kan. Jadi prinsip harus dirubah ya. San. Kayak apa? Lebih baik rezeki gede halal daripada kecil halal seperti itu. Ibadah kecil haram. Lebih gede halal dan berkah seperti itu. Amin. Ya soalnya dalam kajian seperti ini kan kebiasaan kan kita ini jadi kebiasaan, tapi kita tidak mengetahui maknanya. Ada orang yang dituakan, orang pemuka agama di daerah tertentu kan kita minta airnya atau bekas airnya kita minum itu, tapi kita kan tidak tahu kan artinya. Iya, banyak orang nggak paham, tapi mereka melakukan dari dulu mungkin Iya. ini. masih bagus dapat orang yang menentang, masih bagus. Dia nggak tahu ilmunya, dia juga ngikutin dan juga dapat juga berkahnya juga, masih bagus. Dapat orang yang tidak percaya dan menentang. Ini untuk pemula supaya kita berkah. Untuk pemula supaya kita berkah dalam hidup. Apa Taat. harus kita lakukan? Pertama kita harus taubatan nasuha, apa? Pertobatan Dan untuk taat pada Allah setiap saat dan dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Wa'at bi'is sayyi'ah al-hasanah. Dan ikutilah perbuatan buruk yang kita kerjakan dengan perbuatan kebaikan. Kita berbuat buruk, dosa, maksiat, langsung kita
bertobat dengan cara melakukan perbuatan yang baik, ya kan, diikutin Langsung. Oh. Lalu wa khaliqin nas bihulukin hasan, dan berakhlaklah, bersikaplah kamu pada orang-orang dengan akhlak yang baik. Al hadis. Jadi itu supaya berkah. Ahli ibadah kalau juga kepleset perbuatan dosa langsung bertobat dengan diikuti perbuatan baik yang berikutnya dan berakhlak yang baik pada orang-orang. Insya Allah berkah itu. Insya Allah apapun, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam segala hal, karena Allah bersamanya. Ada istilah gini, tadi misalkan supaya kita berkah kita harus tobatan nasuha dulu. Nah itu yang pertama. Ada istilah gini masyarakat mah kalau tobat kan kita mulai istighfar. Ada hubungan? Apakah tobat itu hanya sebatas membaca istighfar? Cuma itu masih kulit ya. Hanya aja di lisan, kan perlu juga dalam perbuatan, dalam tekad juga, juga kesungguhan juga, mengerjakan semua perintahnya dan jauhi segala larangannya semampu kita. Kadang ada orang yang kalau istilah Sunda aral, tobat kagok kedang istilahnya gitu. Jadi dosa itu segede mau dihampuran, ada jaminan. Itu udah ketipu tuh sama setan tuh, kasihan. Udah namanya udah putus asa dari rahmat Allah. Semua kesalahan manusia asal tobat pasti diampuni, insya Allah. Jangan syirik dan jangan kafir ya. Musyrikan yang kekafiran tidak akan diampuni oleh Allah. Selebih itu insya Allah ampuni. Bunuh orang berapa orang juga, ya kan, berzina berapa kali juga. Kalau mau sungguh tobat nanti tidak lagi mengulanginya, insya Allah akan Allah ampuni. Kan kadang istilahnya seperti ini kalau masyarakat, wah nanti aja tobat mah kalau udah tua, kan seperti itu. Ya, takut salah lagi karena sudah gitu kan. Rata-rata kan. Kalau nyampe tua, setengah tua ya. Tiba-tiba dijemput, tua udah meninggal. oleh malaikat. Ya, jadi kan jadi semboyan rata-rata. Gitu. Nah, nanti aja. Jadi masa muda puaskan, habiskan. Tobat nanti kalau udah tua. Udah tua udah baru tobat. Jadi maksudnya itu pengerjaan tobat itu sekali. Ya itu yang orang-orang yang nggak paham ya, awam lah tentang tobat itu. Kadang-kadang kan tobat itu tadi yang dijelaskan sama Ustadz kan, masalah astagfirullahaladzim gitu kan. Rata-rata itu teh rasa tobat gitu. Tobat yang sebenarnya kan bukan itu gitu. Nah tadi yang bahas itu seperti itu. Nah sekarang tuh orang-orang tuh belum paham itu. Perbuatan Ya. Karena semua juga pasti akan gagal lagi. Karena yang bertobat pasti gagal lagi kan. Sok saya jamin. Iya. Tapi dijamin sama Allah ya. Tapi setelah gagal dia begitu lagi, tobat lagi. Nanti dia gagal lagi, tobat lagi gitu sampai datang aja. Ya sampai dia bosan, kayak malu, itu udah kena setan tuh. Akhirnya dia nggak bertobat lagi karena merasa selalu gagal, merasa malu, nggak bisa komit, nggak bisa istiqomah, dia udah kalah sama setan. Jadi setan itu sangat pandai ya, sangat halus, sangat berbahaya. Jin mah kan hanya aja menakutkan ya, jin mah ya kayak tampil kan, kayak mengerikan. Itu hanya itulah gangguannya. Setan mah bahaya karena masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke hati kita, menyerang akidah, menyerang keyakinan. Itu setan berbahaya itu kan. Orang bisa kafir, bisa musyrik, bisa juga jadi terus asa dari rahmat Allah. Itu adalah kerja setan. Lebih berbahaya sebenarnya kan daripada yang menakutkan kan, hanya aja ruas gitu kan, pingsan, selesai kan. Ke setan mah kan bisa sampai ke bawah, banyak urusannya. Gitu. Jadi berkah itu efek dari ibadah. Iya. Kalau dipinta, misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Rob, semoga Engkau memberikan keberkahan dalam hidup kami, keluarga kami. Boleh. Oh boleh itu. Boleh aja. Ya, apapun pada Allah kalau diminta nggak ada masalah dong. Kan beda tingkatan ya. Ada orang yang ibadah teh hanya aja ibadah sampai malu berdoa. Ini begitu orang. Orang teh memang apa ya, sangat tinggi tingkatannya. Doa aja sama Allah dia malu. Doa buat dirinya gitu. Dia paling doa buat umat ya. Nah, buat apalah. Dia teh mau minta teh malu sama Allah. Yang begitu orang.
juga nggak apa-apa sih, memang sudah diminta kan, hanya aja beda makom, beda tingkatan siapa orang itu. Kalau berkahnya kita ya tiap hari dipinta, tapi itu yang beratnya istiqomah ibadahnya gitu. Ya minta aja lah, nggak ada salahnya kan, walaupun ibadah hancur. Ya kan, minta aja lah, kenapa gitu. Daripada nggak sama sekali ya. Kita lemah kan, kita bukan siapa-siapa, ya minta aja. Minta keberkahan dalam usia ya, dalam pekerjaan, pada anak-anak, keluarga. Kalau Allah mau gini, kalau ketemu batin kita itu ada udah tahu Pak. Nah itu. Iya. Gitu. Jadi jangan bicara aja. Mungkin Allah itu orang itu mau ini, ya udah tahu ya kan. Sudah tahu. Jadi alhamdulillah untuk obrolan ringan kita, jadi ini ada DKM, ada jamaah-jamaah, tema tentang berkah. Ini bukan pengkajian, bukan pendalaman, ini baru Pembukaan. gitu mukadimah. Jadi untuk para viewer, untuk para netizen yang senantiasa mengikuti channel YouTube Badan Sufi, nanti bisa di komen atau nanti di fanspage kita masukan tentang tema, nanti kita akan bisa lewat emailnya nanti ada, atau misalkan lewat video mangga, nanti kita kaji bersama. Jadi di akhir saya berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan Allah. Untuk para pemirsa yang ada di Indonesia ataupun di luar. Saya semuanya, yang lainnya doa mah. Abah doa. Sok mah enggak Abah doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman hamdan syakirin hamdan yuqabbil majidah. Rabbana lakal hamdu ya karim. Sultan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala salatan tunjina min ahwali wal afat wa taqdilana bi hajamil hajat wa tuhahirna min sayyiat wa tafan indaka darajat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna anta tsabit imanana wa islamana wa anta rabbana humuman ma qasidana wa anta tawqiya lana umura dunya wal akhirat. Rabbi birri wa li walidayya rabbana saghira wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina yaumal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minal afaidal hisab. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Qabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan Allah. Terima kasih untuk para viewer semua yang di Indonesia, yang dari Singapura, yang dari Malaysia, Inggris ada mulai masuk. Alhamdulillah. Mohon doanya semoga kita tetap istiqomah dalam membuat kebaikan, dan semoga channel ini bisa menjadi wasilahnya Iya. wasilah kebaikan, asbab keberkahan buat Anda semua. Jadi stay tune di channel Badan Sufi dengan tema-tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.